Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan PI yang ke-6 ya Bu. Tidak terasa ini adalah PI terakhir dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 9 ini. Pertama saya ingin menyapa dulu Ibu Neneng, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Ini dengan rekan sejawatnya? Ya, Pak Romi, guru kelas 5 di SDN 3 Cisokan. Oke, Pak Romi, bagaimana kabarnya Pak Romi? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat selalu ya. Oke baik, izinkan saya menjelaskan dulu fokus pendampingan pada pendampingan individu yang ke-6 ini. Yang pertama, kita akan mendiskusikan refleksi hasil survei feedback 360 derajat yang sudah diberikan kepada kepala sekolah, 5 rekan sejawat, dan 5 murid, serta evaluasi diri sebagai CJP. Yang kedua, kita juga akan mendiskusikan tentang perubahan pembelajaran yang dirasakan oleh guru dan murid. Selanjutnya nanti kita akan berdiskusi mengenai hasil dari apa yang sudah didiskusikan dalam proses pemetaan ASEP. Nanti izin Pak Romi untuk diikutsertakan diskusi, dan terakhir kita akan melaksanakan persiapan untuk loka 7 hasil panen belajarnya. Baik, izin Pak Romi ya, kepada Ibu Neneng terlebih dahulu. Apa saja sih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, saya mempelajari modul 3.3, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kemudian dalam menyelesaikan aksi nyata pada modul 3.2, saya berdiskusi dengan berbagai pihak, diantaranya itu kepala sekolah, guru, murid, dan komite. Selain itu, saya juga melakukan sosialisasi program kegiatan hasil kolaborasi, yaitu Sadika, Sampah Menjadi Karya, yakni kegiatan yang sudah dirancang pada lokakarya sebelumnya. Oke. Capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Capaian yang sudah diperoleh selama 1 bulan terakhir ini adalah adanya kesepakatan bersama kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan komite dalam mengelola aset sekolah. Oke, bagaimana rencana tindak lanjut dari pendampingan yang sebelumnya? Rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya adalah mempersiapkan dan membuat program alur bagja untuk dijadikan aksi nyata. Luar biasa, ini saya mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Neneng ini selama ini, kemajuan-kemajuannya juga, praktik-praktik baiknya yang sudah dilakukan pada diri atau rekan sejawat, serta yang pertama mungkin nanti kepada murid. Baik, saya akan mendiskusikan dulu tentang refleksi nih. Kemarin kan sudah memberikan angketnya ya. Oke, berdasarkan hasil feedback 360 derajat nih, apa yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Ibu? Tolong jelaskan dari masing-masing Ibu ya, dari mulai kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Menurut kepala sekolah, saya itu perlu ikut serta dalam segala kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri saya dan orang lain, yakni harus secara konsisten, berinisiatif, juga menghasilkan karya dari hasil jejaring dan organisasi tersebut. Kemudian menurut guru, mereka berpendapat kalau jiwa kepemimpinan dalam diri saya itu harus disesuaikan dengan aset sekolah. Nah, sedangkan untuk murid, mereka menginginkan saya harus mengajak orang lain atau orang tua murid ke sekolah untuk menjadi narasumber pembelajaran, supaya pembelajarannya itu semakin bervariatif dan semakin menarik. Luar biasa. Apa nih rencana yang Ibu ke depannya dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak? Saya akan menjaga komitmen diri agar selalu konsisten, Pak. Iya, konsisten dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat dalam pendidikan guru penggerak ini, terutama dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, siapa saja yang akan Ibu libatkan nih untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang dimiliki? Yang dilibatkan tentunya seluruh warga sekolah ya Pak, dari mulai kepala sekolah, guru, murid, komite, dan juga orang tua murid yang ada di lingkungan sekitar sekolah.
luar biasa ini hasil dari tersebut. Jadi dari hasil itu kan ada perubahan ya dalam pembelajaran. Nih, setelah Ibu menjalani nih 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Ibu rasakan berkaitan dengan kompetensi yang Ibu miliki sebagai guru? Setelah menjalani pendidikan guru penggerak ini, saya merasakan berbagai perubahan ya, terutama perubahannya itu tentang pembelajaran di kelas. Pembelajarannya jadi lebih bervariatif, kemudian pembelajarannya jadi lebih berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sehingga murid itu diharapkan bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka. Oke, luar biasa. Nah, berkaitan dengan murid nih, apa ya berdasarkan Ibu yang alami, perubahan apa yang terjadi pada diri murid Ibu setelah melaksanakan program dengan guru penggerak? Murid terlihat antusias dan bersemangat, Pak. Mereka berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Mereka jadi lebih percaya diri dalam presentasi, mengemukakan pendapatnya. Kemudian mereka juga karakternya jadi terbentuk gitu, Pak. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Oke. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan nih? Oh, alhamdulillah Pak, saya bisa bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai kecamatan dan didampingi oleh pengajar praktik yang sangat luar biasa, juga fasilitator yang selalu membimbing saya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga saya dapat berbagi ilmu yang sangat bermanfaat dalam merubah pemahaman saya dalam segala hal, mulai dari kegiatan pembelajaran di kelas sampai kolaborasi dengan yang lainnya. Oke, luar biasa nih. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini terasa cukup menantang nih, Ibu? Yang menantang menurut saya yaitu ketika melaksanakan tugas-tugas yang ada di LMS, Pak. Iya, karena ditarget waktunya ya, Pak. Iya, sehingga saya harus tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian juga saya juga tertantang untuk bisa mengeluarkan pendapat dalam ruang kolaborasi. Oke, saatnya kita masuk kepada diskusi hasil daripada proses pemetaan aset nih. Siapa saja sih faktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Aktor yang terlibat ketika melakukan pemetaan aset, kepala sekolah, guru, perwakilan murid, kemudian komite sekolah. Oke. Bagaimana proses Ibu nih dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Prosesnya yaitu dengan belajar menemukan atau mengidentifikasi terlebih dahulu aset apa yang ada di sekolah, serta memetakan aset-aset sekolah sehingga dapat dimanfaatkan untuk sumber belajar dengan cara berdiskusi dengan seluruh warga sekolah. Oke, salah satunya tadi Anda dikasih jawab ya. Iya, Pak. Oke, Pak Romi, ini pertanyaan yang sama sebenarnya ya. Bagaimana proses Bapak nih dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Sebetulnya tadi Pak ya udah dibilangin sama Bu Nene. Jadi di sini kami bersama-sama rekan yang ada di sekolah, kepala sekolah, guru, murid termasuk komite ya, duduk bersama atau berdiskusi untuk mengidentifikasi sumber daya sekolah dan pemanfaatannya gitu Pak. Oke, luar biasa nih. Kembali sebenarnya apa saja kendala dan tantangan yang Ibu hadapi nih saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana mengatasinya? Kendala dan tantangan yang saya hadapi ketika melakukan identifikasi sumber daya sekolah, diantaranya yaitu ketika mengajak murid untuk berdiskusi, mereka kurang memahami apa itu aset sekolah. Ya, jadi ketika saya berdiskusi dengan murid, saya melakukan sosialisasi dulu, dikasih pengertian dulu bahwa aset sekolah itu seperti ini dan gunanya itu seperti ini. Misalkan manfaatnya apa kepada murid tersebut. Oke, Ya. kalau menurut Pak Romi tantangannya apa? Tantangan dalam melakukan identifikasi sumber daya sekolah nih. Ya, jadi ini Pak ya, tidak mudah Pak ya, yang mana mengubah suatu kebiasaan Pak, kebiasaan lama atau yang disebut zona nyaman Pak. Ya, perlu waktu untuk mengubah mindset pada komunitas sekolah dengan kondisi zona nyaman itu Pak. Zona nyamannya sulit ya. Ya.
kebiasaan sana gitu. Ubah mindsetnya Pak. Bagaimana nih menurut Pak Romi cara mengatasi supaya kita itu keluar dari zona nyaman? Berusaha untuk membiasakan diri Pak, untuk menjadi lebih baik. Mantap. Betul sekali, luar biasa. Bagaimana nih perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya? Perasaannya tentunya sangat senang dan lega ya Pak ya, karena sumber daya sekolah itu bisa diidentifikasi, kemudian sumber daya sekolah itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dari hasil diskusi dengan warga sekolah tersebut. Oke, bagaimana dengan Pak Romi? Perasaan Gimana Pak? Ulang. Bagaimana perasaan? Oh ya, perasaannya senang Pak. Ya, bisa mengetahui tentang semua aset dan berhasil mengidentifikasi semua sumber daya yang ada di sekolah ini. Luar biasa. Oke, apa pertimbangan Ibu ini dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya yaitu memetakan sumber daya sekolah supaya lebih tepat guna Pak. Jadi manfaatnya itu apa saja itu dipetakan sesuai dengan manfaatnya masing-masing gitu. Kalau menurut Bapak apa pertimbangannya? Pertimbangannya ya Pak, kita bisa melihat langsung sumber daya apa saja yang ada di sekolah dan didiskusikan Pak. Ya. Banyak sumber daya di sekolah yang belum berfungsi, belum diperdayakan dengan baik itu Pak ya. Nah, jika semua aset yang ada di sekolah dikelola dengan baik ya, ini akan menjadi modal atau aset yang bisa membuat kemajuan sekolah sehingga bisa meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri Pak. Oke, luar biasa. Akhir nih, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Menurut saya tidak ada Pak, semuanya sudah dituangkan, yang sudah dipetakan. Pak Romi juga sama sudah? Sepertinya tidak ada Pak, yang sudah diidentifikasi. Kalau luar biasa, berarti hasil diskusinya juga saya sudah melihat hasil videonya atau hasil notulensinya dan aktor-aktor yang berjalannya siapa saja. Terima kasih kepada Pak Romi selaku rekan sejawat yang sudah melakukan diskusi tentang aset ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Neneng yang sudah memimpin diskusinya dengan baik ya. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan aset ini menjadi alur perubahan yang lebih baik lagi nanti ke depannya, menjadikan modal untuk sekolah yang meningkat lagi ke depannya. Oke, terima kasih saya kembali ucapkan, dan ini saya akan membahas tentang persiapan panen hasil belajar nih Bu. Oke, ini agak spoiler saja sih sebelumnya. Apa ide Ibu untuk persiapan panen hasil karya nih pada karya ke-7? Saya membuat hasil karya pembelajaran yaitu tentang Sadika tadi, sampah menjadi karya. Dari sana saya mendaur ulang sampah, kemudian didokumentasikan Pak. Ya, semua kegiatan yang sudah dilakukan itu didokumentasikan. Kemudian setelah didokumentasikan, saya masukkan ke slide ya untuk nanti di panen karya. Kita dibagikan di panen karya. Apa yang akan Ibu pamerkan nih pada saat hasil panen karya? Yang saya akan pamerkan tadi Pak, semua kegiatan berupa foto, dokumentasi, video itu akan saya pamerkan. Kemudian saya juga akan membuat banner aksi nyata. Selain itu karya-karya anak yang sudah sudah dibuat itu akan dipamerkan nanti di panen karya. Mantap, sudah tidak sabar. Saya ingin melihat karya-karya anak dari Ibu Neneng ya. Terima kasih. Begitu aja nanti Ibu Neneng bagian untuk menyajikan pas berbagi, berarti mohon untuk dipersiapkan PowerPoint-nya dan segalanya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan apresiasi yang luar biasa terhadap Ibu Neneng dan Pak Romi yang sudah berkontribusi di pendampingan individu yang ke-6 ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Ibu, kembali Ibu sudah melaksanakan praktik baik bagi diri Ibu, bagi rekan sejawat, dan yang utamanya itulah kepada murid yang sudah melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik ke depan. Dan saya juga terus mendorong untuk memetakan sumber daya ini, sumber daya yang dalam melakukan perubahan dan perbaikan ke depan. Oke, apabila ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang mungkin diketahui oleh fasilitator kita, itu bisa dicatat melalui jurnal komunikasi. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Ya. Amin. Tetap menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.